Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu yang bermanfaat insyaallah. Saudara, kesempatan kali ini kita akan membongkar nama Allah yang masih dirahasiakan. Nama Allah yang belum pernah terungkap karena dirahasiakan. Dan insya Allah kita akan membongkar di video kali ini. Sebelum kita membongkar nama Allah yang masih misterius, kita akan membahas terlebih dahulu 7 sifat Allah yang sangat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sami'un, basirun, mutakallimun. Kodrat artinya kuasa. Iradat artinya berkehendak. Ilmu artinya tahu atau mengetahui. Hayat artinya hidup. Sami'un artinya mendengar. Basirun artinya melihat. Mutakallimun artinya berkata-kata. Subhanallah. Sifat ini sangat nyata berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya dialah yang maha kuasa. Dialah yang maha berkehendak. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang maha hidup. Dialah yang maha mendengar. Dialah yang maha melihat. Dan dialah yang maha berkata-kata. Kita tidak ada punya apa-apa. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa Dia yang maha berkata-kata, artinya dialah yang berkata-kata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia yang maha mendengar, artinya dialah yang mendengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita. Subhanallah. Kalau kita sudah memahami ini, karena ini pintu masuk apa yang kita bahas, yaitu nama Allah yang masih dirahasiakan. Makanya saya membahas ini terlebih dahulu. Karena di situ ada sifat, yaitu
sifat Allah, sifat kalam, dan sifat sami'un, yaitu yang maha mendengar dan yang maha berkata-kata. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang utama kita, yaitu membongkar nama Allah yang masih misterius. Siapa nama Allah yang sebenarnya itu yang masih misterius? Saudara, ketahuilah bahwa kita ini esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bercerai, artinya tidak terpisah. Zat dengan sifat tidak terpisah. Zat itu adalah diri, sifat itu adalah rupa. Nah, kalau kita ini esa dengan Allah, maka nama pun esa dengannya. Satu. Artinya apa? Artinya namamu adalah namanya. Apapun nama kita dan siapapun nama kita ini, dia adalah namanya juga. Subhanallah. Sekali lagi, siapapun dan apapun nama kita, dia adalah namanya. Tiada nama kecuali namanya. Inilah makna tauhidul sifat. Tiada nama kecuali namanya. Nama kita ini yang ada adalah namanya. Kita akan buktikan, perhatikan, bahwa nama kita adalah namanya. Perhatikan saudara, ketika kita dipanggil seseorang, perhatikan, ketika kita dipanggil seseorang, yang menjawab dan yang mendengar adalah dia. Misalnya, nama kita misalnya Solihin, atau Basir, atau Ahmad. Lalu dipanggil orang itu, Ahmad. Yang menjawab siapa? Yang menjawab dan yang mendengar adalah Allah. Berarti itulah namanya. Kenapa? Karena dia yang maha mendengar, dia yang maha berkata-kata, dia yang maha tahu bahwa saya yang dipanggil. Sekali lagi saya perjelas. Ketika kita dipanggil seseorang, misalnya siapapun nama kita, Ahmad atau Solihin atau Soleh atau siapa saja. Misalnya Ahmad, yang mendengar, yang menjawab, ya, dan yang mengetahui bahwa saya yang dipanggil adalah dia. Allah itu sendiri. Berarti nama kita ini adalah namanya. Mudah-mudahan kita paham. Karena apa? Karena dia yang mendengar, dia yang mengetahui bahwa saya yang dipanggil, dia juga yang menjawab panggilan itu. Subhanallah. Jadi inilah nama Allah sangat
berkaitan erat dengan yang saya sering katakan bahwa nama Allah yang ke-100 adalah ingat. Sangat berkaitan. Sekali lagi, sangat jelaslah bahwa nama kita ini adalah nama Allah. Namamu adalah namanya. Tiada nama kecuali namanya, subhanallah. Sekali lagi, ini sangat berkaitan. Nama Allah yang ke-100, yang sering saya katakan bahwa nama Allah yang ke-100 adalah ingat. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa ingat itu adalah sifat. Memang sifat. Tapi kita kalau mengaji, pasti kita memahami bahwa sifat itu tidak lain daripada nama. Saya ingin mencontohkan. Seperti di dalam Al-Quran, 99 disebut Asmaul Husna. Kalau kita mengambil dari misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kan sifat Allah, sifat kasih sayang Allah. Lalu kenapa disebut Asmaul Husna? Jadi kita, saudara, betul-betul memahami. Kita betul-betul belajar mengkaji lebih dalam lagi. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ingat itu baharu. Dari mana baharunya ingat? Tahu enggak kita apa itu baharu? Mudah-mudahan saudara dengan penjelasan ini ilmu kita, pengetahuan kita, wawasan kita semakin bertambah. Dan insya Allah masih ada sambungan ini. Tunggu video yang berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.